Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu menolong dan menopang kami dalam setiap musim kehidupan kami. Dan jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat memahami cinta kasih Tuhan dan kami dapat mengasihi Tuhan dan sesama kami dengan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Yeremia pasal 20. Yeremia pasal 20 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13. Yeremia pasal 20 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku menjadi tertawaan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, aku tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku, aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh? Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan. Sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan dalam kehidupan sehari-hari dapat melaksanakannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, seiring perkembangan zaman, tidak seiring perkembangan zaman juga sih, cuma seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan media dan teknologi, sekarang banyak orang mulai berlomba-lomba untuk memiliki barang-barang yang memiliki merek yang baik. Kalau dulu mungkin lomba-lombanya kekayaan kan, kalau orang dulu di desa ya punya sapi yang banyak, punya ternak yang banyak, punya tanah yang luas, punya sawah yang luas, punya tanah di mana-mana, begitu kan orang dulu kalau investasi gitu kan. Tapi sekarang ini orang bukan hanya investasi di harta benda, maksudnya bukan hanya investasi yang nantinya bisa untuk jangka panjang, tetapi juga investasi di dalam menaikkan gitu harganya dengan cara menggunakan barang-barang yang bermerek. Tetapi barang-barang bermerek itu kan harganya ya luar biasa sekali. Bahkan kalau di diskon pun juga seringkali masih tetap mahal gitu. Ya gawai, maksudnya gadget ya, gawai, gadget atau pakaian dan segala macam, mobil bahkan. Kalau mau cari yang bermerek ya harganya mahal. Maka dari itu karena pasar memahami, produsen memahami bahwa orang-orang pengen punya barang bermerek, tapi nggak semua orang punya cukup uang untuk mengkoleksi barang-barang bermerek, maka keluarlah barang-barang yang mencatut merek itu tetapi harganya lebih murah. Nah, ini lebih dikenal sebagai barang-barang KW, jadi barang-barang tiruan. Mereknya sama, logonya sama, bahkan dalam beberapa kasus
bentuknya sama persis, hampir susah untuk dibedakan. Tetapi nanti lama-kelamaan kualitasnya akan menunjukkan bahwa ini merek asli apa merek yang KW, merek ori, kalau bahasa pasarnya merek ori atau merek yang KW. Nah, nanti kan ya entah gadget, gawai, entah apapun itu lama-kelamaan setelah penggunaan kan kelihatan. Masa harusnya baju merek A ini kalau dipakai nggak langsung luntur, nggak langsung rusak, nggak langsung rungset, ini masa baru dipakai 2 kali sudah langsung luntur-luntur, sudah bolong-bolong, wah ini pasti barangnya KW. Jadi memang ya harga juga, walaupun nggak semua harga mahal itu pasti kualitasnya baik, tetapi ya harga seringkali memang menentukan kualitas gitu ya. Kalau mau menentukan ori sama KW memang sekarang agak susah, kecuali benar-benar yang jeli dan paham. Kalau enggak ya bisanya membedakan lewat seiringnya waktu barang itu KW atau ori. Nah, sekarang pertanyaan yang jadi kita renungkan adalah hati kita kepada Tuhan itu ori apa KW? Maksudnya adalah setelah penggunaannya, setelah kehidupan sehari-hari yang berlangsung dalam setiap musim kehidupan, apakah kualitas hati kita ini tetap baik atau bahkan menunjukkan kualitas yang buruk seiring berjalannya waktu. Nah, hidup manusia itu kan, ya ini sudah sering kita bahas ya, maksudnya hidup manusia itu kan naik turun, banyak gejolaknya begitu. Dan begitu juga yang dialami oleh Yeremia. Nah, Yeremia ini sebenarnya orangnya itu yang bukan tipe orang yang banyak bicara, yang berapi-api, bukan orang yang pemarah. Dia cenderungnya ya orang yang tenang, diam gitu kan, dan dari keluarga imam gitu, bukan yang rame-rame gitu lah orangnya, bukan yang suka menganiaya, bukan menganiaya, maksudnya bukan orang yang keras gitu, dan dia sangat mengasihi bangsanya. Tapi dalam tugasnya yang diberikan oleh Tuhan, mau nggak mau dia memang memberikan nubuat-nubuat tentang penghukuman, dia memberikan berita-berita yang menyakiti orang-orang lain gitu ya, karena kan nggak banyak ya orang yang bisa ditegur ketika salah atau dinasihati ketika salah, kan nggak banyak. Nah, mereka kan juga nggak ngerasa kalau mereka salah gitu, orang Israel saat itu. Dan ketika menjalankan tugasnya, Yeremia ini bukan dipuji orang, tapi malah diolok-olok. Dia ngomong diolok-olok, ditertawakan, sampai dia tuh kayak aduh nggak mau lagi deh, aku nggak mau lagi melayani Tuhan, aku nggak mau jadi saluran tangannya Tuhan lagi buat bangsa ini. Mereka tuh sedikit-sedikit mau menganiaya aku, bahkan orang-orang yang ada di sekitarku juga meninggalkan aku. Jadi dia pengennya ya dia tersirat dalam pikirannya, aku tak berhenti aja, tapi ternyata nggak bisa gitu. Ketika dia pengen berhenti, di dalam hatinya ada seperti nyala api yang menahannya gitu. Jangan berhenti, tetap sama Tuhan. Dan dia mengakui itu bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menguji hati orang-orang yang benar. Nah, dia juga dia walaupun mempertanyakan itu, dia menyadari bahwa mungkin ini adalah ujian bagi hatinya. Benar nggak dia ini orang yang benar? Apakah hatinya itu adalah hati seorang yang benar? Karena kalau dia setia sama Tuhan, dia taat sama Tuhan, dia menjalankan tanggung jawabnya sama Tuhan, ketika dia diikuti orang lain, ketika dia diturutin orang lain, ketika dia dipuji orang lain, itu nggak bisa jadi tolok ukur. Tapi ketika nanti dia sedang ditolak, dia dicemooh, dia ditertawakan, dia mengalami terluka, apakah dia masih bisa taat sama Tuhan, masih bisa setia sama Tuhan? Nah, ini baru bisa terukur. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, hidup kita pun begitu juga. Saya percaya bahwa banyak Bapak Ibu yang masih pengennya berjalan dengan lurus di tempat kerja, di tengah masyarakat, di sekolah, di kampus, masih pengen jalannya straight sama Tuhan, mau lurus sama Tuhan, nggak mau belok-belok, nggak mau korupsi, nggak mau kolusi, nggak mau nepotisme, nggak mau menyakiti orang lain, nggak mau nyacatin orang lain, nggak mau menjatuhkan orang lain. Saya yakin pasti ada banyak orang yang seperti itu yang saat ini sedang bersama-sama merenung bersama dengan saya. Tapi seringkali kenyataan ini menjadi pahit gitu, ketika orang yang hidupnya nggak lurus, yang memilih jalan pintas dan lain-lain, atau bahkan menyakiti orang lain, justru tampak lebih bahagia. Nah,
Apalagi ketika, kalau itu aja kalau nggak usah dilihat bisa ya, tapi ketika kita pengennya jalan lurus, jalan baik, tapi kita tuh diserang terus sampai capek gitu, ngapain sih kok begini banget. Nah, ini sebenarnya adalah yang bisa kita renungkan adalah ini semua adalah ujian bagi kebenaran hati kita. Hati kita ini ori apa KW dalam mengikut Tuhan Yesus gitu. Jadi ini hari ini saya pakai kaos ya Bapak Ibu, bukan tanpa mengurangi rasa hormat. Ini saya pakai kaos waktu itu dikasih sama teman-teman komisi remaja. Ini ada Kristus dan ada panahnya. Di sini ini ada panahnya. Jadi memang waktu itu anak panah menuju Kristus gitu. Jadi ketika ditembakkan itu, ketika ada angin besar, ketika ada badai, nah kita bisa nggak jadi anak panah yang tembus sampai tujuannya. Atau jangan-jangan kita cuma jadi anak panah yang lemah, yang bisa lurus kalau nggak ada apa-apa, tapi kalau begitu ditiup angin sedikit langsung goyah. Nah, mari memberi diri untuk untuk diproses oleh Tuhan. Ketika semuanya berat, ketika semuanya sulit, ketika tampak tidak mungkin, nah ini juga waktu bagi kita untuk berefleksi. Hati saya ini ori apa KW ya Tuhan? Tolong Tuhan mampukan supaya hati saya ini ori gitu sama Tuhan, kualitasnya itu terjamin, terjaga sesuai dengan brandnya. Brand kita ini kan orang-orang Kristen, murid-murid Kristus. Nah, hatinya harusnya juga ori, jangan cuma brandnya Kristen tapi ternyata kualitasnya bukan murid Kristus ya. Jadi mari kita menjadi anak-anak Kristus yang ori, yang hatinya ori, yang semuanya ori. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan dan cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa ketika Tuhan memilih kami, maka berarti Tuhan memiliki rencana di dalam kehidupan kami, dan menjalani kehidupan untuk selalu taat dan setia pada Tuhan bukan hal yang mudah bagi kami yang sungguh terbatas ini. Maka dari itu kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk tetap taat, setia, dan fokus hanya kepada Tuhan saja. Dan jika nanti kami akan menjalankan kehidupan kami, aktivitas kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan, supaya kami dapat menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, korban banjir, korban bencana alam, korban gempa bumi, dan saudara-saudari kami yang masih terpukul karena kehilangan kerabat dalam kecelakaan pesawat Sriwijaya, maupun masih banyak lagi saudara-saudara kami yang sedang merintih, yang terdampak pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu menopang, Tuhan yang menjaga dan menuntun agar kami semua dapat menjaga kemurnian hati kami semua dapat menyandarkan kehidupan kami di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Tetap taati protokol kesehatan, sampai jumpa di waktu yang berikut, perjumpaan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.